saya sampaikan buat jenengan, makanya aku share ke jenengan. Nah, kalau misalkan jenengan merasa rugi pulsa, rugi kuota, terserah, abaikan saja. Tapi saya rasa jenengan jauh akan mengalami kerugian apabila perkutut pombyokan yang jenengan beli akhirnya mati. Nah, so pilihan ada pada jenengan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku, apa kabar hari ini? Nah, sudahkah Anda ngombyok? Nah, ini beberapa hari yang lalu itu ada di sini 2 perkutut hasil ombyokan saya. Nah, ini mereka di situ. Selama ini saya ngombyok, saya milih burung perkutut di ombyokan. Saya share ke jenengan semua. Ada satu hal yang tidak lengkap rasanya kalau saya nggak share juga ke penjenengan, yaitu bagaimana cara kita, treatment kita ya, merawat mereka itu saat sudah ada di rumah. Ini juga sama pentingnya dengan saat kita ngombyok di lapak atau kios atau pedagang. Nah, percuma di saat kita ngombyok dapat burung yang bagus ya, burung yang menurut kita itu sudah srek di hati kita, burung yang menurut feeling kita itu burung yang top jos lah pokoknya. Tapi nanti saat di rumah mati atau tidak bisa melewati seleksi alam ya, akan percuma saja. Betul tidak? Nah ya, mumpung masih pagi, biar tadi burung-burung yang baru itu yang ada di sangkar ombyokan saya itu dijemur dulu. Nah, supayanya dapat sinar matahari pagi. Nah, sinar matahari pagi bukan hanya bagus buat kita para manusia, tapi juga untuk hewan atau tumbuhan yang tentu saja dalam kehidupan ini membutuhkan manfaat akan sinar matahari. Saat mereka sudah ada di rumah, yang utama sekali itu adalah bagaimana mereka bisa hidup dulu. Burung perkutut yang dijual di ombyokan itu kan secara logika kita bayangkan ya, misalkan si burung perkutut ini didatangkan dari penjaring. Nah, dari dulur-dulur kita tukang jaring Madura atau dari Tuban. Nah, sementara kita tinggal di daerah lain. Taruh saja kalau saya misalkan di Cirebon, saya dengar itu pedagang-pedagang pombyokan di Cirebon itu mereka bilang yang mereka jual itu adalah perkutut dari Tuban atau dari Madura. Nah, dari situ bisa kita bayangkan, belum lagi ditangkap sama si penjaring itu, belum lagi mereka dikepul dijadikan satu di satu tempat, di satu hutan atau di pinggir hutan atau di pinggir kampung mereka, ya kan? Terus dibawalah pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, dari mereka menangkap itu, tentu saja ada jarak. Nah, nggak tahu saya jaraknya berapa jauh. Nah, belum lagi setelah itu dibawalah untuk didistribusikan ke wilayah-wilayah kita, atau wilayah-wilayah pedagang-pedagang itu, ya kan. Dalam satu masa, dalam satu waktu, si perkutut pombyokan ini untuk di-delivery itu, untuk sampai ke tujuan pemasarannya itu ya, berapa panjang, berapa jauh jarak yang harus mereka lalui di dalam box ombyokan ya, dan itu kondisinya ya, situasinya mereka berdesak-desakan, alat transportasinya itu kita nggak tahu apakah itu mobil losbak atau mereka dititipkan ke paket, ya kan, menggunakan truk atau bus, kita nggak tahu. Nah, di situ betapa mereka itu ya kan merasakan apa yang namanya itu tidak nyaman. Nah, ya tentu saja, karena apa? Tadinya di alam, ya kan, tadinya mereka hidup bebas, ya kan, lalu ditangkap, lalu dikepul, ya kan, ditaruh di satu box, lalu mereka didistribusikan dengan jarak yang begitu jauh. Wah, sudah, saya nggak bisa membayangkan betapa stresnya mereka, ya kan.
Belum lagi mereka saat di dalam box ombyokan itu gelabak ya kan. Yang satu gelabak otomatis yang lain juga ikut gelabak. Nah kalau di ombyokan seperti itu fenomenanya. Nah, belum lagi di si pengepulnya, artinya si pedagang ombyokannya ini ya kan. Pas kebetulan mereka jualannya ada di pinggir jalan ya kan, mau nggak mau mereka ditaruh di situ ya kan, di pinggir jalan itu, yang otomatis banyak orang-orang, banyak aktivitas manusia di sekitarnya. Inilah tugas kita di rumah, tugas kita saat kita merawatnya. Nah, bukan malah membuat mereka semakin stres. Nah itulah. Nah, awas, makanya hati-hati. Kunci utama untuk mereka bisa bertahan hidup atau tidak mati. Nah, bagaimana cara kita? Bagaimana upaya dan usaha kita untuk menjaga mereka? Itu pertama, saya taruh mereka, saya satukan mereka dengan kawan-kawannya yang sudah fit. Nah, artinya gini, burung hasil ombyokan saya yang lama ya kan, yang sebelum saya ngombyok terakhir itu misalkan saya taruh di situ untuk jontrot, untuk dalam tanda kutip itu pancingan, artinya untuk mengajari mereka supaya tidak terasing, tidak sendiri di tempat kita atau di rumah kita, karena ada teman-temannya itu yang di dalam box ombyokan itu. Nah, andai pun ya kan si burung lama yang sudah ada di box ombyokan itu makan ya kan, minum atau seperti tadi itu saya awurkan gitu, saya berharap si burung-burung baru ini nanti akan mengikuti cara itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya, itu tolong jangan dimandikan dulu untuk beberapa saat sampai betul-betul mereka ini ada pada kondisi yang fit, ada pada kondisi stres mereka itu sudah jauh berkurang. Karena apa? Dengan terkena air atau saat kita mandikan itu, ini pengalaman saya dan seringkali terjadi. Itu walaupun dari ombyokan kelihatan baik-baik saja, walaupun di ombyokan itu kelihatan segar ya, di sini kita mengesampingkan dulu metode cara atau tangkap mereka itu. Yang saya tahu saat itu, misalkan ya, itu mereka segar, mereka kelihatan sehat, mereka kelihatan lincah, mereka itu kondisinya bagus ya. Tapi, nah, begitu saya bawa pulang, esok harinya saya mandikan, entah beberapa hari kemudian, itu yang sering terjadi. Mereka itu lantas awalnya ya balon, nyekukruk ya kan, bulunya itu gembung. Nah, itu sudah tanda perkutut yang mempunyai penampakan visualisasi seperti itu sudah bisa dipastikan mereka itu ada pada kondisi yang tidak bagus. Harus waspada, itu pasti ada apa-apa dengan mereka. Nah, itu nggak lama kemudian kondisinya semakin memburuk, akhirnya mati. Kalau ada yang menyarankan perkutut ombyokan untuk beberapa hari kemudian dimandikan nggak apa-apa, itu menurut saya nonsen. Karena apa? Yaitu tadi kondisi mereka saat ada di ombyokan kita nggak tahu ya, apakah mereka itu benar-benar sehat, ataukah benar-benar fit, atau sedang dalam kondisi sakit. Nah, bisa saja ya, karena itu tadi jarak delivery yang jauh, belum lagi kondisinya saat di delivery itu, belum lagi kondisinya saat setelah di dijaring itu atau ditangkap itu, belum lagi nanti kondisi saat di pedagang ombyokan. Yang kedua, ini dijemur. Nah, ini nih boleh dijemur, boleh, silahkan, nggak masalah ya kan, karena kembali lagi saya tegaskan, kita semua makhluk hidup ini butuh yang namanya sinar matahari untuk membantu metabolisme atau membantu sistem tubuh kita mengolah apa yang kita makan, apa yang menjadi asupan, sehingga itu bisa menghasilkan sesuatu yang menunjang kesehatan tubuh kita masing-masing. Tapi ya sebisa mungkin dijemurnya ya itu di sinar matahari yang teduh. Sinar matahari yang teduh itu yang seperti apa? Yang saat pada pagi hari. Nah, dikala si matahari ini baru terbit, nah kan masih hangat tuh sinarnya, belum terlalu terik. Toh kalau misalkan mereka itu taruh seperti burung saya ini juga saya dapat dari ombyokan awalnya, tapi sekarang dia dalam kondisi yang bagus, dalam kondisi yang prima.
kalaupun dia saya jemur ya seharian dari pagi sampai sore, dia kuat. Nah, karena apa? Itu tadi kondisi tubuhnya menunjang untuk menerima terik sinar matahari itu. Beda dengan perkutut yang baru saja kita datangkan dari ombyokan. Nih, dua faktor utama, dua faktor penting yang seringkali kita abaikan. Untuk yang lain-lain, ya misalkan umpan atau jamu atau obat, misalkan ya. Kalau umpan udah nyata, udah pasti mereka butuh. Tapi saya rasa kalau untuk jamu atau untuk obat, untuk sesuatu yang maksudnya itu di alamnya itu mereka nggak dapat itu, lantas kita ada-adakan, itu saya nggak menyarankan. Karena apa? Nah, saya kira dengan perawatan, dengan pemeliharaan, dengan perhatian yang baik dari kita, ya mudah-mudahan, nah biarkanlah mereka berproses, biarlah mereka mengalami masa-masa itu dengan alami. Kita usahakan proses adaptasinya itu tidak menyimpang dari hal-hal yang wajar. Untuk selanjutnya terserah pada panjenengan, mau diapain perkutut itu ya, mau dijemurkah atau mau dimandikan, biar mereka istilahnya itu ya menurut kita enak dipandang mata lah. Tapi dengan catatan, tunggu sampai kondisi mereka betul-betul prima, betul-betul fit secara psikologi. Nah, mereka sudah jauh berkurang stresnya. Nah, itu ya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.